Sobat investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini saya akan membahas 3 saham retail, yaitu Ramayana, Matahari, dan S Hardware. Bagaimana prospek mereka ke depannya? Sudah mau akhir tahun, sudah mau liburan, dan setelah itu akan menghadapi lebaran. Kira-kira kita bisa mengambil kesempatan dari sini tidak ya? Oke, simak terus video ini sampai selesai ya. Konten ini hanya bersifat edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Demi kelancaran, mohon sobat investor untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar saham dari channel ini. Oke, kita bahas pertama mengenai Ramayana. Ini pergerakan sahamnya ya, saat ini di Rp560 per 8 September. Pergerakannya sideways, cenderung sideways ya, turun sejak tahun 2020 sebelumnya itu. Terus Covid turun maksimal ya, bahkan menyentuh level 500 ke bawah. Company profilnya Ramayana Lestari Sentosa, cikal bakalnya nih 1978 pertama kali beroperasi, berdirinya 1983, kemudian listingnya di Bursa Efek 26 Juni 1996 dengan kode RALS. Visinya hadir sebagai solusi pangsa massal dalam produk fashion, dengan misi menghadirkan pengalaman berbelanja yang seru dan menyenangkan dengan jaminan produk berkualitas, bergaya keren dengan harga yang terjangkau. Jadi Ramayana ini menyasar kelas menengah ke bawah. Ramayana ini ada 104 department store, dengan Robinson ada 73 gerai supermarket. Di komposisi sahamnya dimiliki mayoritas 3,9 miliar lembar atau 55,88%. Masyarakat ini publik ya, 26,29% atau 1,8 miliar lembar saham. Ini post 1996 80 juta lembar. Terus stock split tahun 2000, tahun 2004 stock split lagi sampai sekarang jumlahnya 6,2 miliar lembar saham. Ini perjalanannya, milestone-nya dari 1978 membuka gerai pertama, tahun 1993 berdiri, kemudian terus membuka gerai di mana-mana ya, sampai 2022 ini terus membuka gerai secara masif. Ini kelas peristiwa tahun 2022, highlightnya berkolaborasi dengan marketplace TikTok di bulan April, kemudian membuka gerai di Semarang, membuka gerai lagi di Cipanas Jawa Barat ya, sama di Papua juga ada membuka gerai Robinson. Wilayah operasi Ramayana hampir di semua pulau ya. Jumlah karyawannya ini turun dari 6.100 ke 5.500-an. Jumlah operasinya ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jawa Barat, dan lain-lain. Ini segmen usahanya ada berupa pakaian dan aksesoris, yaitu department store ini ya. Kemudian ada juga swalayan, yaitu supermarket yang Robinson tadi. Kontribusinya yang paling maksimal memang di pakaian dan aksesoris ya, 78%. Pendapatannya 2,3 triliun. Kemudian Robinson swalayan itu 21% sisanya, atau 652 miliar. Ini segmennya paling banyak memang di Jawa ya, 1,9 T. Terus di Sumatera ini 500-an, di Kalimantan, Sulawesi, Papua ini 200-an. Total pendapatannya hampir 3 T ya, naik dibanding sebelumnya 2,6 T. Nah, ini segmen pendapatannya ya untuk yang department store, dan ini untuk yang swalayan. Kalau department store ini dengan revenue tadi ini labanya 400-an miliar ya, naik hampir 2 kalinya dari tahun sebelumnya. Tapi untuk yang Robinson ini mengalami kerugian ya, walaupun lebih bagus dari tahun sebelumnya. Saat ini rugi 6,4 M. Neraca keuangannya
Jadi kita lihat ini asetnya tadi di tahun 2020 ke sekarang ini turun sebesar 7,4% ya, ke 4,8 T. Utang mereka ini turun juga dari 1,5 ke 1,2 T, turun 19,4%. Ekuitas juga turun 3,7 ke 3,6 atau 2,3%. Kita lihat pendapatannya, ini pendapatannya naik ya, dari tahun 2020 ke 2022 ini naik 19%, yaitu 2,9 T. Secara year on year tahun ini Q2 nya 1,6, turun dari sebelumnya 1,8 T. Kita lihat untuk laba bersihnya dari negatif naik drastis ya ke 365 miliar. Terus Q2 tahun ini 265, turun dari sebelumnya 288, turun 8% ya. Oke, untuk rasio keuangannya ini tahun 2020 untuk current ratio sampai sekarang ini bagus, di atas 1, bahkan mencapai 4 kali. Darinya di bawah 1 kali. Bagus ya. ROE nya ini dari negatif naik sampai ke 9,8%. Saat ini di 7,3%, turun dari tahun sebelumnya ya. Semoga nanti di akhir tahun bisa 14% atau 15%. Ini valuasinya dengan Rp560 per lembar, EPS nya 37, ya, diharapkan nanti EPS nya jadi 75an ya rupiah per lembar. PER-nya 15 kali, PBV nya 1,1, bagikan dividen hampir tiap tahun ya, dengan dividen rata-rata 4,5% sampai 8,9%. Hanya tahun 2021 yang pembagian dividen. Nah, ini dividen payout ratio mereka, bahkan di tahun 2022 kemarin membagikan dividen dengan payout ratio 110% ya. Kita lanjut ke emiten yang kedua, yaitu Matahari. Ini pergerakan sahamnya jadi sempat naik sampai di 6.000 di awal 2023 ya, sekarang turun drastis ke 2.400. Nah, ini pemegang sahamnya yang mayoritas adalah publik ya, 51,2% atau 1,2 miliar lembar. Pengendalinya 37,21% atau 879 juta lembar. Ada juga Multipolar Tbk. Jumlah karyawannya naik dari 9.000 ke 9.600. Ini aksi korporasinya ya, listing tahun 1989 dengan jumlah 2,1 juta lembar. Kemudian menerbitkan saham lagi ya, dan juga pembelian saham juga, buyback lah saham treasury-nya. Sekarang di total 2,3 miliar lembar saham. Saat ini Matahari ada 148 gerai dan buka 10 gerai baru. Ini pendapatan paling banyak memang di Jawa, yaitu 7,1 T ya, Sumatera 2,4 T, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku 2 T, lainnya 500 miliar. Pendapatan naik dari tahun 2020 ke 2021 dan ke 2022 ini naik ya, 2 T naik ini. Jadi penjualannya 12,4 T naik 20%, pertumbuhannya juga naik 20%, dan laba profitnya naik 51%. Ini kinerja keuangannya, kalau kita lihat di sini total asetnya turun ya, dari 2020 ke 2023 sekarang ini dari 6,3 T ke 5,5 T, turun 11%. Utangnya tidak kemana-mana ya, tidak bergerak, masih tetap di 5,7 T. Nah, ekuitasnya saat ini negatif ya, saat ini negatif ekuitasnya. Untuk pendapatan, kita lihat pendapatannya bagus ini, dari 4,8 T naik 5,5 T, naik ke 6,4 T. Saat ini pendapatan 3,8 ya, naik dari sebelumnya 3,7. Nah, ini untuk laba bersih dari negatif naik terus ya, 900 miliar 1,3 T. Saat ini di 627 miliar, turun 21% ya dari sebelumnya. Nah, ini rasio keuangannya, sayang sekali untuk rasio utangnya ini kurang bagus ya, di bawah 1 untuk current rasionya. Untuk DER-nya ini di atas 1.
ROE nya bagus 90%, 200%, 100%, bagus sekali ya. Tahun ini yang negatif karena equity-nya negatif. Nah, ini dengan harga sekarang ini EPS nya di 500-an ya, 520-an. Terus PR nya ini 9 kali. Terus PBV nya ini yang tinggi ya, 18-19 kali. Membagikan dividen cukup tinggi, 5%. Lanjut ke S Hardware. Nah, untuk S Hardware ini pergerakan sahamnya turun juga ya, dari sempat ke 1.500, saat ini di 720. Nah, ini jumlah pemilik sahamnya, yaitu paling banyak adalah PT Kawan Lama Sejahtera 10,2 miliar lembar atau 56% ya, 60%, maaf. Masyarakat ini 39,8% atau 6,8 miliar. Mereka punya entitas anak yaitu Toys Game Indonesia, ini dimiliki 60% ya. Ini listing tahun 2027 sebanyak 1,7 miliar lembar saham ya. Terus pemecahan stock split 1/10 menjadi 17,1 miliar lembar. Jumlah karyawan turun dari 14.000 ke 13.000. Di jumlah gerai S Hardware ada 228 dan juga 64 Toys Kingdom-nya. Mereka juga buka 18 gerai S Express-nya. Dan segmen usahanya ada 3 ya, perlengkapan rumah tangga, gaya hidup, dan mainan anak. Dengan pendapatan paling banyak yaitu perlengkapan rumah tangga 3,8 T, naik dari sebelumnya 3,6. Untuk gaya hidup 2,7, kurang lebih ya, turun sedikit aja ini. Terus mainan anak mereka naik sedikit ya, dari 434 miliar ke 483 miliar. Oke, ini di pembagian dividen mereka ya, rata-rata 2017 ini DPR nya 50%, terus 30%, sempat 75 tahun 2020, kemudian 50% lagi. Jadi asumsi kita DPR nya di 50%. Untuk kinerja keuangan, total asetnya dari 7,2 naik ke 7,8 T, naik sebesar 7,6%. Untuk liabilitas sayangnya juga naik nih ya, dari 2 T ke 2,1 T, naik 3,5%. Untuk ekuitas ini dari 5,2 sekarang di 5,7, naik 9,2%, jadi naik semua ya. Untuk pendapatan ini turun dari 7,4 ke 6,7, turun 9%. Tapi secara year on year untuk Q2 ini naik dari 3,3 ke 3,6, naik 10%. Untuk laba bersih ini mengalami penurunan dari 2020 800 M ke 2022 695 M, turun 17%. Untuk Q2 nya ini saat ini naik ya, dari 242 ke 302 miliar atau 25%. Kita lihat ini rasio keuangan ACES. Ini bahkan rasionya bagus ya, di atas 1, bahkan sampai 8 kali. DER nya ini juga bagus, 0,4. ROE nya ini bagus ya, walaupun turun ini 16%, 13%, 11%. Tapi saat ini ROE nya naik dari 4,1 ke 5,3%. Untuk valuasi dengan harga sekarang 740, EPS nya ini sekitar 36 atau 40 rupiah ya. PR nya di 42 kali, PBV nya ini tinggi ya, 2,2. Bagikan dividen setiap tahun. Nah ini mungkin harganya bisa turun lagi ini agar PBV nya bisa di bawah 2. Kalau kita bandingkan di sini, ini Ramayana, Matahari, dan ACES. Untuk laba bersih di Q2 ini paling tinggi memang Matahari ya. ACES dan Ramayana nih mirip-mirip aja, 265 miliar dan 300 miliar. Matahari 2 kalinya. Sama untuk pendapatan tahun kemarin ini RALS ini bisa melebihin ya, tahun ini bisa naik ini karena ini sudah setengah tahun dan kurang 100 miliar lagi. Untuk ACES ini sama kayak tahun kemarin. Untuk LPFF juga sama ya. Jadi RALS ini kemungkinan akan mengalami kenaikan. Untuk
dan rasio ini RARS dan ACES unggul karena lebih dari satu ya. Untuk DER ini RARS dan ACES juga unggul karena di bawah satu. Untuk ROE memang saat ini matahari yang paling tinggi ya. RARS ini kemungkinan 14,6% dan ACES 10,6%. PER ini RARS 13 kali, PFF 9 dan ACES 31. Untuk PBV yang paling rendah adalah RARS yaitu 1,1. Jadi kesimpulannya untuk saya kemungkinan untuk memanfaatkan momentum akhir tahun, liburan anak, terus hari besar sampai nanti lebaran, itu kemungkinan saya akan mengambil RARS. Mudah-mudahan nanti harganya bisa turun dulu dari harga sekarang ya, bisa PPV nya di bawah 1, baru kita akan kolek secara masif ya. Itu sih kalau dari saya, karena lihat dari sini memang dari segi utang bagus ya, dari segi ROE dia juga unggul dari ACES dan PBV lebih murah. Oke, sobat investor, itu saja review dari saya mengenai 3 emiten ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.